Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Baik, saudara sekalian, kita bertemu kembali dalam perkuliahan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Yang pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan satu topik inti, yakni berkenaan dengan pengertian dan ruang lingkup hukum ekonomi syariah. Pertama, mari kita dudukkan persoalannya terlebih dahulu, di mana sih sesungguhnya posisi dari hukum ekonomi syariah. Terus sekalian, di dalam kajian tentang hukum Islam, itu ada dua konsep yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah itu. Pertama adalah konsep fikih dan yang kedua adalah qanun. Kedua konsep ini relatif mirip, tetapi satu dengan yang lainnya memiliki penekanan yang berbeda. Nah, fikih itu dipahami sebagai pemahaman fuqaha, pemahaman ulama terhadap mashadirul ahkam, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, kemudian dari fikih ini muncullah beberapa jenis fikih atau macam-macam fikih. Ada fikih munakahat, kemudian ada fikih mawaris, kemudian di dalamnya ada, termasuk di dalamnya adalah fikih muamalah begitu. Nah, di samping konsep fikih ada juga yang disebut dengan konun. Nah, konun ini sesungguhnya merupakan pengembangan lebih lanjut dari fikih. Kalau fikih hanya sekedar pemahaman ulama atau produk pemahaman fuqaha, sementara konun itu ketika fikih sudah ditransformasi menjadi hukum positif. Jadi fikih yang ditransformasi ke dalam hukum positif itulah yang disebut dengan konun. Nah, dari konun inilah turun menjadi hukum ekonomi syariah. Jadi saya kira jelas di mana letak dari hukum ekonomi syariah itu. Hukum ekonomi syariah itu awalnya memang dari fikih muamalah. Lalu fikih muamalah itu ditransformasi ke dalam hukum positif, lalu dia akan melahirkanlah hukum ekonomi syariah. Jadi kalau begitu maka kita bisa memahami bahwa hukum ekonomi syariah itu adalah hukum positif yang berkaitan dengan ekonomi syariah yang bersumber dari fikih muamalah. Saya kira itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang perlu dipahami oleh kita bahwa ada tiga nomenklatur yang juga hampir mirip, tetapi satu dengan yang lain memiliki perbedaan. Jadi ada konsep hukum ekonomi, kemudian ada hukum bisnis, dan yang terakhir adalah hukum dagang. Nah, sekalian, apa yang dimaksud dengan hukum ekonomi? Hukum ekonomi itu cakupannya lebih luas atau sangat luas karena dia berkaitan erat dengan berbagai hal yang berkaitan dengan ekonomi. Sehingga dia bisa juga mencakup persoalan bisnis dan dia juga bisa mencakup persoalan yang berkaitan dengan dagang. Gitu. Jadi ini hukum ekonomi itu cakupannya lebih luas atau sangat luas dibandingkan dengan hukum bisnis atau juga dibandingkan dengan hukum dagang. Nah, yang kedua, hukum bisnis itu adalah hukum yang berkaitan dengan soal bisnis. Utamanya adalah bentuk-bentuk modern, ya termasuk di dalamnya adalah perdagangan atau jual beli. Nah, karena itulah saudara sekalian, maka hukum bisnis ini bisa dipahami menjadi bagian dari hukum ekonomi, tetapi pada saat yang sama bahwa hukum bisnis lebih luas dari hukum dagang. Gitu. Kira-kira begitulah posisi dari hukum bisnis. Kemudian yang ketiga adalah hukum dagang. Nah, kalau hukum dagang itu hukum yang hanya mencakup persoalan yang berkaitan dengan dagang. Dan tidak berkaitan dengan bisnis secara keseluruhan, apalagi tidak berkaitan dengan uh, ekonomi secara keseluruhan. Jadi dia hanya berbicara atau mencakup persoalan-persoalan yang berkaitan dengan dagang. Nah, karena itulah saudara sekalian, dari pemaknaan ini kita bisa menyimpulkan bahwa
hukum dagang itu lebih sempit daripada hukum bisnis, lalu hukum bisnis itu juga lebih sempit dari hukum ekonomi. Atau bisa dibalik, bahwa hukum ekonomi itu lebih luas dari hukum bisnis, lalu hukum bisnis itu lebih luas dari hukum dagang. Nah, saya kira itu pemahaman yang kedua ya, terkait dengan hubungan antara hukum ekonomi dengan hukum bisnis dan juga dengan hukum dagang. Oke, sekarang kita coba dudukan apa sesungguhnya yang dimaksud dengan hukum ekonomi syariah. Nah, sebelum masuk pada pemaknaan hukum ekonomi syariah, kita coba merujuk terlebih dahulu pada pemaknaan hukum ekonomi. Hukum ekonomi itu adalah keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan. Persis seperti yang saya kemukakan di awal, bahwa hukum ekonomi termasuk di dalamnya adalah hukum ekonomi syariah, dia posisinya sebagai hukum positif, hukum yang diberlakukan di sebuah negara. Oleh karena hukum ekonomi itu hukum yang diberlakukan di sebuah negara, maka dia harus merupakan produk dari pemerintah atau penguasa pada zamannya, gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secara substantif atau materi hukum yang dibicarakannya adalah materi yang berkenaan dengan masalah ekonomi. Jadi hukum ekonomi itu adalah hukum yang diproduk oleh pemerintah atau penguasa yang substansinya itu berkenaan dengan masalah ekonomi. Nah, dari pengertian itu kemudian kita coba turunkan lagi ke bawah, yakni terkait dengan hukum ekonomi syariah, maka bisa dimaknai juga sama, bahwa hukum ekonomi syariah itu adalah hukum positif yang diberlakukan di sebuah negara. Oleh karena dia adalah hukum positif yang diberlakukan di sebuah negara, maka dia harus menjadi bagian dari produk pemerintah atau produk penguasa pada zaman itu. Cuma yang membedakannya dengan hukum ekonomi secara umum, bahwa materi hukum yang berkaitan dengan ekonomi itu didasarkan pada hukum Islam, gitu. Terutama yang berkaitan dengan fikih muamalah. Jadi kira-kira bisa disimpulkannya begini, bahwa hukum ekonomi syariah itu adalah hukum positif, hukum yang diberlakukan di sebuah negara, hukum sebagai produk atau suatu hukum yang diproduk oleh pemerintah atau penguasa pada zaman itu, yang materi hukumnya berkaitan dengan ekonomi, yang sumber hukumnya bagi lahirnya hukum ekonomi itu berasal dari hukum Islam. Gitu. Saya kira itu sudah sekalian terkait dengan pemaknaan dari hukum ekonomi syariah ini. Kemudian berikutnya yang ingin kita sampaikan pada perkuliahan ini adalah berkenaan dengan ruang lingkup hukum ekonomi syariah. Ada dua sumber yang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk melihat ruang lingkup hukum ekonomi syariah ini. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, dan yang kedua adalah kompilasi hukum ekonomi syariah. Nah, sekarang kita coba lihat terlebih dahulu bagaimana ruang lingkup hukum ekonomi syariah itu dalam perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama. Nah, kalau kita melihat pada substansi atau materi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini, bahwa yang menjadi ruang lingkup hukum ekonomi syariah itu berkaitan dengan lembaga keuangan syariah atau juga bisa dengan lembaga ekonomi syariah. Nah, lembaga keuangan syariahnya bisa berupa lembaga keuangan bank, LKB, maka disitulah ada bank syariah. Kemudian juga ada lembaga keuangan bukan bank, LKBB, maka di situ ada lembaga keuangan mikro syariah, kemudian ada asuransi syariah, kemudian ada reasuransi syariah, kemudian ada reksadana syariah,
kemudian obligasi syariah dan surat berharga, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dan dana pensiun lembaga keuangan syariah. Nah, lembaga-lembaga keuangan bukan bank yang berbasis syariah ini menjadi bagian dari ruang lingkup hukum ekonomi syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Tetapi ternyata sekalian, lembaga perekonomian syariah itu juga menjadi bagian dari ruang lingkup hukum ekonomi syariah, yakni bisnis syariah. Nah, bisnis syariah itu yang dipersoalkannya adalah terkait dengan lembaga perekonomian syariah. Jadi institusi bisnis, institusi ekonomi yang berbasis syariah menjadi bagian dari hukum ekonomi syariah. Hanya saudara sekalian, mungkin yang perlu dipahami lebih lanjut bahwa yang menjadi ruang lingkup hukum ekonomi syariah yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 itu adalah pihak-pihak yang bisa menimbulkan terjadinya sengketa ekonomi syariah. Nah, sebagaimana yang saudara ketahui bahwa pengadilan agama itu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Nah, mungkin penjelasan lebih lanjutnya, sengketa ekonomi syariah mana yang bisa diselesaikan di lingkungan pengadilan agama. Nah, itu yang tadi. Jadi lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah, dan yang terakhir adalah lembaga perekonomian syariah gitu. Nah, ini saya kira ruang lingkup hukum ekonomi syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Nah, sekarang kita coba lihat ruang lingkup hukum ekonomi syariah berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah. Saudara sekalian, di lingkungan pengadilan agama itu ada dua kompilasi. Yang pertama adalah kompilasi hukum Islam. Dia lebih banyak berbicara tentang masalah perkawinan dan soal waris, kemudian wakaf dan sejenisnya gitu. Tetapi kalau kompilasi hukum ekonomi syariah, substansi hukumnya lebih banyak bicara tentang hukum ekonomi syariah. Nah, ada beberapa ruang lingkup yang menjadi bagian dari hukum ekonomi syariah. Pertama, di KHES, kompilasi hukum ekonomi syariah itu dibicarakan soal subjek hukum. Jadi pihak-pihak yang berperkara, pihak-pihak yang melakukan akad, pihak-pihak yang melakukan transaksi ekonomi syariah. Dan juga dibicarakan soal amwal, dibicarakan soal harta. Apa sih sesungguhnya yang dimaksud dengan harta? Kemudian dibicarakan juga jenis-jenis harta di situ, dibicarakan juga rukun dan syarat yang berkaitan dengan harta dan seterusnya. Oke, kemudian yang kedua dibicarakan juga tentang akad. Asasnya apa gitu. Kemudian yang kedua dibicarakan juga soal rukun dan syarat akad, dan juga dibicarakan soal macam-macam akad. Misalnya ada akad wadiah, kemudian ada akad murabahah, kemudian ada akad salam, ada istisna, kemudian ada murabahah, ada mudorobah, ada musyarakah, ada ijarah, wakalah, hiwalah, dan seterusnya. Itu menjadi ruang lingkup dari hukum ekonomi syariah yang dimuat di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Kemudian berikutnya yang dibicarakan adalah soal zakat ya. Soal soal muzakinya siapa, kemudian soal mustahiknya siapa, kemudian harta yang wajib dizakatinya apa saja, dan seterusnya. Dan yang keempat adalah dibicarakan soal hibah. Hibah itu maknanya adalah pelimpahan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain tanpa perlu ada penggantian gitu. Dan yang terakhir yang menjadi bagian dari hukum ekonomi syariah itu berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah adalah soal akuntansi syariah.
Baik, saudara-saudara sekalian, saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada perkuliahan kali ini tentang pengertian dan ruang lingkup hukum ekonomi syariah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.